RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbahagia sekali datang ke kota luar biasa yang betul-betul menciptakan gairah, menumbuhkan semangat kreativitas, yaitu di kota Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Hari ini kita langsung ke sekretariat atau ke kelompok-kelompok ibu-ibu yang kreatif di kota Tanjung Redep ini. Kita sudah bersama dengan organisasi wanita yang kreatif di kota Berau ya. Ada Ibu Ketua IWAPI Berau dengan Ibu Hajah Ida Nursanti. Ida Nursanti, namanya cantik. Amin. Pantasan Pak Teddy Abai itu betah di Berau ya. Amin. Amin. Beliau Ketua IWAPI Kabupaten Berau. Di samping beliau ada Ibu Erna. Ya. Erna siapa, Pak? Erna Istiana, Pak. Erna Istiana, sarjana pertanian ya. Ya. Beliau ini Wakil Ketua BK1. Wakil Ketua 1. Wakil Ketua Umum 1. Wakil Ketua Umum 1. Ya, luar biasa, Bu. Salam sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Kita ke Ibu Ketua dulu. Ibu Hajah Ida Nursanti. Ibu Hajah Nursanti terkait dengan program IWAPI Berau, bahwa program IWAPI Berau ini banyak sekali, Bu ya. Ada UMKM, ada pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Apa, Bu, yang menjadi konsentrasi belakangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tamu-tamu dari RRI Samarinda. Alhamdulillah hari ini kita IWAPI Kabupaten Berau berkesempatan bertatap muka langsung dengan seluruh jajaran dari RRI Samarinda. Mudah-mudahan ini bukan langkah hari ini aja, mungkin langkah ini akan ada langkah-langkah selanjutnya bersama dengan kami kepengurusan IWAPI Kabupaten Berau. Terima kasih, Pak. Kami di sini pelantikan kami itu sudah berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun. Pergerakan yang sudah kami lakukan selama 1 tahun ini, mungkin Pak perlu diketahui juga bahwa IWAPI ini di periode kami sekarang alhamdulillah sudah banyak kemajuan. Tentunya dengan berkolaborasi dengan Perindakop, dengan UMKM, pemerintah daerah khususnya, kemudian dengan ibu-ibu rumah tangga yang selama ini mungkin sudah masuk dalam pembinaan kami. Kedepannya, Pak, mungkin saya akan sampaikan, memang kita di IWAPI ini selalu bekerja sama dengan Perindakop, Pak ya, untuk pembinaan UMKM-nya. Kemudian untuk pariwisatanya juga ada di sana. Nah, kami di sini sementara ini memang pariwisata ini mungkin akan menyusul selanjutnya. Yang sudah kami lakukan selama 1 tahun berjalan ini, pembinaan, Pak, mungkin. Jadi pembinaan yang alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah ada yang dijual di luar daerah, dibeli oleh para wisatawan yang datang ke sini juga. Dan kami juga, Pak, di IWAPI ini, pengurus-pengurus kami ini masing-masing juga dengan keahliannya. Ada yang salah satu pengurus kami ini penenun, Ibu Sonya. Nah, tenunan beliau ini sudah juga bahkan ke mancanegara, Bu. Sudah. Jadi Bu Sonya ini sudah dibawa kemana-mana juga, dipamerkan, dan hasil tenunan beliau sudah dipakai pejabat-pejabat kita di parlemen sana, Pak. Alhamdulillah. Nah, kami mungkin akan terus
memotivasi ibu-ibu yang belum tersentuh selama ini, mungkin khususnya kepada ibu-ibu rumah tangga yang memang ekonomi mereka masih perlu diperhatikan, masih perlu dibantu. Jadi mungkin kami sebagai jembatan dari pemerintah daerah ke ibu-ibu rumah tangga yang nantinya akan kami bina berkelanjutan, insya Allah. Kemudian mungkin program-program yang sudah kami buat itu banyak Pak. Untuk lebih jelasnya mungkin WKU 1 yang semuanya menguasai dari program-program yang sudah disusun oleh pengurus-pengurus kami. Mungkin beliau yang bisa menjelaskan. Bagaimana Ibu Erna untuk mengartikan catatan-catatan yang disampaikan oleh para kelompok organisasi ibu-ibu ini dan menjadi visi dan misi organisasi agar para ibu di Kabupaten Berau ini mereka punya tangan-tangan terampil untuk membawa Kabupaten Berau menjadi gitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menambahkan dari yang disampaikan Ibu Ketua. Jadi ada beberapa program sebenarnya kita sasaran utamanya adalah pemberdayaan ke perempuan. Tapi selain itu kita juga menyasar ke ini Bu, ke anak-anak muda. Jadi kita punya program selain pemberdayaan wanita, bidang pendidikan juga ada Pak. Jadi ada salah satu anggota yang juga asesor. Itu kita programnya mengadakan pendidikan gratis, kejar paket A, B, dan C dari UAP. Kemudian untuk pemberdayaan wanita sendiri kita selain yang utama adalah meningkatkan sumber daya manusia yang ada SDM yang ada di dalam IWAPI, pengurus IWAPI sendiri. Kemudian kita juga punya program untuk mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga Pak, dalam hal misalnya keterampilan untuk industri rumah tangga, industri ya. Nah, kedepannya IWAPI kita masih mengkaji dan mempersiapkan untuk pelatihan ibu-ibu dalam pembuatan terasi tapi dari kepala udang Pak. Kayak yang selama ini kepala udang itu dibuang. Nah, kita mau memanfaatkan untuk pembuatan terasi karena udang di Berau ini kan punya cita rasa yang khas Bu. Jadi termasuk udang unggulan, makanya banyak diekspor dan kepalanya itu selama ini Pak tidak digunakan. Nah, itu yang kita mau olah menjadi produk unggulan dari IWAPI. Nah, selain itu kita juga sebenarnya ada produk unggulan dari teman-teman di IWAPI sendiri yang kalau misalnya berkolaborasi dengan OPD itu kita selalu ikut misalnya bazar-bazar yang diadakan oleh OPD. Nah, selama ini kerjasama dengan OPD terkait itu sudah banyak yang berjalan selama 1 tahun Pak. Selain Pirindakop, Dinas Pariwisata, Dinas Pangan, dan dinas stakeholder terkait lainnya Pak. Nah, kemudian kita juga menyasar ke anak-anak remaja berapa anak muda. Jadi ada program kita Gas to School. Gas to School itu Bu, kita ingin memberikan pengetahuan tentang entrepreneur karena kami di dalam sini adalah rata-rata ibu-ibu yang bergerak di bidang usaha wira swasta. Jadi kita mau mengajarkan bagaimana sih berusaha berwira swasta agar mereka begitu lulus dari sekolahnya itu tidak tergantung dengan pekerjaan di tempat lain, misalnya mereka tergantung dalam perusahaan atau untuk mereka mampu menciptakan lapangan kerja. Begitu Pak. Menarik. Itu visi misi. Itu menarik Ibu Ketua dan pemirsa teman-teman di luar sana. Kita bicara tentang IWAPI ini tidak sekedar omong-omong, tapi omong-omong juga dengan sesuatu yang nyata. Ibu, tadi Ibu Ketua sudah pendekatannya ke pemerintah. Bagaimana pihak swasta juga berperan dalam rangka mendukung program-program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan-pendampingan lain? Kalau pihak swasta memang selama ini Pak, mungkin karena kami ini masih baru Pak ya, kami sudah mengajak, tetapi mungkin pekerjaan yang memang membuat swasta itu terlibat belum ada ya, belum ada di ini kami. Jadi kami memang selama ini hanya berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah
Ibu Bupati kita sangat peduli dengan masyarakat kecil, terutama ke ibu-ibu rumah tangga. Jadi beliau sangat mendukung kegiatan IWAPI, program-program yang kami canangkan di dalam IWAPI sangat didukung oleh beliau. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Bupati kami yang selama ini sudah dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami. Ya, dukungan itu. Ibu Erna, mungkin Ibu Erna bisa menjawab juga bagaimana dukungan misalnya kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh IWAPI untuk dalam rangka mensukseskan pendampingan dan pemberdayaan di tingkat ibu-ibu di Kabupaten Berau ini, Bu. Ya, selama ini dari Bupati sendiri dan pihak OPD terkait itu mereka memberikan dukungan dan fasilitas, Pak. Ya, jadi misalnya ada binaan UMKM kami yang ingin memasarkan produknya. Nah, itu setiap kegiatan yang dilakukan oleh OPD, mereka melibatkan UMKM. Nah, di situ karena UMKM ini tidak berbadan hukum sendiri, mereka ikut ke IWAPI. Jadi IWAPI mendampingi bagaimanapun mereka bisa membuat halal, label halal. Nah, itu kita fasilitasi juga. Kami memfasilitasinya, Pak. Iya. Iya, betul. Dan hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum. Iya. Luar biasa karena IWAPI sangat dekat dengan pemerintah dan inputnya masyarakat. Betul. Berkolaborasi seperti itu. Iya, Pak. Ya, dalam waktu dekat ini sebentar lagi kita menjadi ibu kota negara Nusantara, IKN. Tentu Kabupaten Berau punya peran itu sebagai tempat wisata dan pengembangan ekonomi kreatif lainnya. Bagaimana IWAPI Berau menanggapi hal itu? Kami sangat bersyukur sekali ya Pak dengan adanya IKN. Kami tentunya pasti akan banyak terlibat. Sekarang aja kami sudah merasakan dampaknya, terutama wisatawan-wisatawan itu. Sekarang ini kalau ada kegiatan pun di mana-mana itu pusatnya mereka adakan di Pulau Derawan, salah satu pusat wisata kita. Ya kami berbangga lah sebagai penduduk Berau, kemudian sebagai orang yang memiliki banyak tempat pariwisata, tentunya kami bangga, ada kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya setelah IKN ini memang sudah benar-benar ditetapkan di sana, Berau juga berdampak yang sangat positif, terutama bagi pelaku-pelaku UMKM, kemudian ibu-ibu rumah tangga, pariwisata akan semakin memajukan daerah kita semakin terkenal, apalagi saya sendiri berasal dari salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Berau. Ya, ada tambahan, Ibu? Iya. Ibu Erna? Dengan adanya IKN, kami membaca di situ ada peluang besar untuk IWAPI semakin mengembangkan kreativitas kami ya, inovasi, karena sesuai dengan semboyan kami inovatif, inklusif dan kolaboratif. Ya, jadi dari tiga semboyan itu adalah dasar kami untuk bekerja gitu Pak. Nah, kami melihat peluang besar di situ, artinya kami bisa membina lebih banyak lagi UMKM yang ada di Kabupaten Berau. Kemudian setiap event-event yang ada di luar Berau pun kita selalu memperkenalkan Pak produk-produk UMKM yang ada di Berau. Yang ada di Berau. Iya. Bukan hanya terasi Berau. Bukan. Tapi banyak produk. Banyak Pak. Bahkan ribuan. Sangat banyak, mungkin lebih dari ribuan. Kalau UMKM kan 15.000 Pak. 15.000. Iya. UMKM. Luar biasa. Nah, dukungan legislatif seperti apa? Karena ini produk-produk ini juga butuh adanya perangkat hukum sehingga pemerintah memberikan stimulus kepada IWAPI dan itu bisa berjalan ke tingkat masyarakat. Mungkin Ibu Ketua atau Ibu Wakil Ketua menjawabnya? Regulasinya ya Pak? Ya, regulasinya. Yang berhubungan dengan regulasi, pemerintah sebenarnya pemerintah sudah menetapkan ada beberapa produk yang bisa kita luncurkan untuk keluar daerah. Ya. Nah, tapi mereka juga membuat regulasi itu tidak mempersulit Pak. Selama ini yang kami rasakan tidak mempersulit. Jadi kami juga berusaha untuk membantu ibu-ibu yang mungkin kesulitan dalam mengurus regulasi produknya itu. Cuman kedepannya mudah-mudahan sistem yang tadi berbasis digital itu lebih disosialisasikan ke mereka Pak. Karena kendalanya itu sebenarnya untuk terutama yang di daerah, yang di mungkin daerah pesisir, belum bisa yang akses untuk
itu agak kesulitan. Bisa menjangkau, sebenarnya itu aja sih kendalanya, cuma di situ Pak. Nah itu kalau sebenarnya itu juga menjadi tantangan buat kami, bagaimana kami bisa membantu mereka tuh sehingga regulasinya itu bisa dipenuhi semua Pak oleh mereka. Bagaimana IWAPI juga menjembatani dengan pihak perbankan, misalnya Kaltim-Tara. Ini juga penting bahwa Pak ibu-ibu kita yang kreatif ini dijembatani IWAPI ke pemerintah, mereka juga bisa mendapatkan stimulus. Paling tidak kredit lah seperti itu. Sebenarnya Pak, saya udah dapat tawaran. Sudah dapat tawaran. Cuman saya juga banyak pertimbangan karena kami baru. Kemudian kami juga tidak mau kepercayaan itu nanti akhirnya tidak bisa dipertahankan. Itu sebabnya kami mematangkan dulu di IWAPI itu sendiri. Di tingkat organisasinya. Benar Pak. Jadi di tingkat organisasi sendiri saya matangkan dulu. Semoga kita begitu berkolaborasi dengan yang lain, misalnya dengan perbankan, kita tidak mengecewakan dan tidak membawa nama jelek IWAPI lah. Ya. Kan kita tahu juga pemerintahan Prabowo juga memberikan stimulus luar biasa. Iya. Misalnya kemarin kredit lunak kepada pengusaha, ibu-ibu ya. Iya. Saya sudah dapat tawaran sebenarnya. Iya. Kalau kita sih berpikirnya masih terlalu dini karena kita baru 1 tahun. Menumbuhkan kepercayaan dulu yang pertama Pak. Yang kedua mungkin terlalu dini. Nah kita sendiri berusaha dari IWAPI sendiri dulu yang membantu. Jadi kita sudah membuat membentuk koperasi Pak. Koperasi IWAPI di mana itu nanti bisa membantu UMKM binaan. Jadi tidak keluar dulu gitu. Tidak keluar dulu. Iya, seperti itu Pak. Nah, kita juga memiliki mitra. Mitra kita adalah Kadin. Bagaimana Bu? IWAPI di bawah pembinaan Kadin untuk bisa berkolaborasi sehingga ini tercipta sebuah pengusaha wanita yang dari Berau ini betul-betul unggul. Kalau dengan Kadin sendiri Pak, kami sangat mesra ya hubungannya. Kalau dibilang mesra ya sangat mesra. Jadi bahkan kami dari Kadin itu sudah ditawarin untuk buka sekretariat, bikin sekretariat di kantornya Kadin. Tapi saya sementara ini belum mau karena saya pikir-pikir banyak hal, kita baru, kita harus belajar dulu, kita harus bersosialisasi dulu sehingganya nanti kita apabila kita bergabung di sana kita tidak malu-maluin ya Pak. Jadi seperti itu. Karena organisasi IWAPI ini di Berau juga baru tumbuh. Usianya juga masih muda, masih anak kecil. Jadi banyak hal mungkin yang perlu kami pelajari. Iya, menambahkan kami punya niat dan rencana gitu Pak. Membuat satu outlet galeri untuk memajang produk-produk olahan dari IWAPI sendiri maupun dari UMKM binaan. Nah mungkin itu nanti kami akan berkolaborasi dengan Kadin Pak. Ya Kadin, rencananya seperti itu. Nah dalam waktu dekat kita juga akan meluncurkan untuk repacking produk IWAPI terbaru lagi. Ada itu ebi Pak, ebi khas. Iya. Karena di sini kan penghasil ebi Pak. Sementara ebi kita ini kan ebi yang paling terkenal. Itu kan karena khas rasa udang. Iya. Ebi, terasi itu kan untuk kalau yang dari Berau saya yakin masih belum ada yang menandingi lah. Tidak ada yang menandingi. Itu dia. Soalnya saya juga kalau kemana-mana oleh-oleh diminta teman-teman pasti terasi, ikan kering, ebi. Jadi dalam waktu dekat kami akan meluncurkan itu dari IWAPI. Kami akan buat produk IWAPI sendiri. Kami akan bawa kirim kemana-mana. Mungkin mudah-mudahan bisa ke mancanegara selanjutnya. Karena Berau ke luar negeri sangat dekat. Iya. Ya Bu ya? Iya. Iya. Kolaborasi dengan IWAPI di provinsi dan tingkat pusat seperti apa Bu untuk menangkap peluang misalnya makan gizi gratis ini juga pasar yang luar biasa dijaga oleh IWAPI Berau nih Bu. Nah, silakan. Kebetulan baru kami membahas itu Pak, karena kebetulan untuk wilayah Kaltim baru launching. Untuk wilayah Kalimantan Timur baru launching. Dan saya sempat menawarkan dengan teman-teman gitu kan, bagaimana kalau IWAPI ikut berperan di program makan bergizi gratis Pak. Tentunya dengan mengikuti regulasi dan juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah itu sedang kami rancang. Jadi karena itu tidak memerlukan waktu yang lumayan
panjang, itu kan harus pendaftaran langsung ke sistem. Nah, kebetulan yayasan yang masuk ke BRAW itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Dan kebetulan saya juga di PPJI. Nah, yang punya yayasan itu adalah ketua provinsi. Jadi sudah merambah. Jadi kita diberi kesempatan untuk wilayah Kalimantan Timur itu sebanyak 22 dapur targetnya ya, Pak, di bulan Desember ini. Jadi mudah-mudahan ke depan IWAPI bisa berperan di situ, Pak. Itu ada niat ke situ. Luar biasa. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. 5 kata lah buat IWAPI. IWAPI BRAW, apa Bu yang ingin disampaikan kepada publik kita? Ya, kami berharap dengan giat yang dilakukan oleh IWAPI, masyarakat BRAW terutama kaum ibu-ibunya akan semakin melihat bahwa kita tidak boleh putus asa, bahwa kita ada yang memotivasi kita, yang membantu kita, yang mendukung kita, yaitu ibu-ibu dari IWAPI. Saya juga berharap bahwa IWAPI kedepannya akan selalu berada dengan masyarakat. Satu pesan Pak, kalau untuk IWAPI Provinsi, Bu Erna luar biasa. Ibu Erna mendukung kami sejak kami dilantik sampai sekarang, luar biasa. Beliau sangat aktif memotivasi kami. Terima kasih kepada Ketua IWAPI Provinsi. Semoga kami bisa berjalan bersama-sama dengan provinsi, mencapai memang hal yang harus kami lihatkan ke masyarakat Kabupaten BRAW. Tambahan, tadi Bapak bilang berapa kata gitu. Ini sudah berapa kata lebih? Kami bertekad untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia. Sehingga bisa berperan demi mencapai keinginan Indonesia untuk menjadi Indonesia emas, Pak. Luar biasa, tepuk tangan semua. Ya, terima kasih Ibu Ketua IWAPI BRAW, Ibu Hajah Ida Nursanti. Terima kasih Ibu Wakil Ketua Ibu Erna Kristiana, Sarjana Pertanian. Semoga perbincangan kita ini memiliki manfaat bagaimana terus kita memperdayakan wanita pengusaha di Kabupaten BRAW. Maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.